Universitas Syah Kuala Aceh atas undangannya. Senang sekali bisa hadir di sini dan membagi sedikit pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Mungkin tidak banyak juga, tapi coba saya share juga dari pengalaman peneliti di luar sana. Nanti di akhir kita biar lebih banyak diskusi saja. Baik, perkenalkan nama saya Putu Tri. Saya merupakan salah satu staf di bidang komunikasi di One Health Collaborating Center. Ini adalah beberapa hal yang nanti saya sampaikan di presentasi pada hari ini. Mungkin ada sedikit introduction, sedikit aja sih. Sepertinya kan sudah banyak mengenal nih apa itu penyakit zoonosis, kemudian emerging infectious diseases, resistensi antibiotik, kemudian sedikit kembali kita mengingat tentang konsep One Health. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana sih melakukan riset di bidang One Health. Kemudian aplikasi One Health itu sendiri tidak hanya di riset, tapi juga di proyek-proyek yang lain. Nah, proyek-proyek lain apa ini nanti kita akan bahas di akhir. Dan bagi mahasiswa nih, apa sih yang bisa kita lakukan? Gitu. Bagaimana kita mulai untuk introduction-nya. Mungkin ini tidak baru ya untuk teman-teman yang dari kesehatan hewan maupun kesehatan manusia, tapi ya kita dengarkan lagi aja. Dan juga sekaligus mengenalkan buat teman-teman yang di luar dari bidang kesehatan. Saat ini yang menjadi ancaman kesehatan dunia, bahwa yang kita ketahui sebanyak 60% dari penyakit infeksius di manusia itu merupakan penyakit zoonosis. Nah, penyakit zoonosis ini apa? Yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Ini yang menyebabkan menjadi sorotan dunia dan menjadi latar belakang munculnya One Health. Nah, dari 60% ini, jadi peneliti ini Taylor et al. Walaupun ini jurnal tahun 2001, tetapi memang sudah sering banget dimention untuk peneliti-peneliti atau jurnal-jurnal sekarang. Jadi memang masih banyak menjadi rujukan dunia bahwa mereka melakukan penelitian, mereka mengidentifikasi dan studi literatur sebanyak 1.415 patogen yang ada di manusia, termasuk di virus, kemudian prion. Prion ini adalah jenis protein yang dia mengalami mutasi, kemudian dia menyebabkan penyakit. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mendengar penyakit sapi gila, itu disebabkan oleh prion. Kemudian ada 538 bakteri dan rickettsia, 307 jamur, 66 protozoa, dan 287 jenis cacing yang diidentifikasi. Dari jumlah itu, sebanyak 868 itu merupakan patogen zoonotik. Dan 175 dari jumlah itu tadi, mereka mengelompokkan ini sebagai emerging infectious disease atau penyakit baru istilahnya kalau kita bahasa Indonesia kan. Nah, bisa kita lihat di gambar di sebelah kanan ini jumlah munculnya emerging infectious disease per 10 tahun satu dekade. Itu bisa kita lihat ada 4 diagram. Yang A ini dia kelompokkan berdasarkan mikroorganismenya. Jadi yang warnanya kuning itu cacing, memang jumlahnya lebih sedikit, dan bisa kita lihat warna hitam yang mendominasi, dan memang kebanyakan penyakit zoonotik itu umumnya disebabkan oleh bakteri dan rickettsia. Dan yang kedua disebabkan oleh virus. Nah, kemudian yang B ini bisa kita lihat dia kelompokkan berdasarkan asalnya patogen ini berasal dari mana, apakah dia berasal dari satwa liar atau non satwa liar. Sebelumnya aku mau nanya, ini kan di rumah lagi hujan, suara hujannya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Tapi nggak terlalu mengganggu juga sih, Kak. Oh iya, aku lanjut aja ya. Oke, Kak. Nah, bisa kita lihat memang penyakit zoonotik ini umumnya banyak sekali ditemukan berasal dari satwa liar. Jadi ada informasi juga, dari 60% penyakit infeksius yang zoonotik, itu 70% itu berasal dari satwa liar.
Nah, itu bisa menjadi kunci nih buat teman-teman mungkin dari kehutanan, yang dari kedokteran hewan, biologi itu bisa mencari-cari informasi lebih dalam soal ini supaya dapat insight baru untuk melakukan riset apa di situ. Nah, kemudian seperti tadi yang saya mention sebelumnya, memang kebanyakan penyakit zoonotik itu patogennya itu berupa bakteri maupun rickettsia. Nah, mereka dari bakteri ini tadi, dia analisis mana yang sudah berkembang menjadi resisten atau drug resisten dan mana non drug resisten patogen. Itu memang belum banyak, belum resisten, tapi yang kita soroti adalah peningkatan jumlah patogen yang resisten dari satu dekade ke dekade berikutnya, terutama di tahun 80 hingga 90 terjadi lonjakan yang besar di situ. Gimana dengan yang tahun sekarang? Yang bisa menjadi research question lagi. Kemudian berikutnya adalah pengelompokan penyakit zoonotik yang berdasarkan dia vector-borne atau non-vector-borne, artinya dia yang dibawa oleh vektor atau dia tidak dibawa oleh vektor. Vektor ini contohnya misalkan serangga nyamuk, belalat, atau dibawa oleh kutu, caplak, dan sejenisnya. Seperti itu. Nah, tadi sempat saya sebutkan emerging infectious disease atau penyakit baru. Apa sih penyakit itu dan bagaimana kita menggolongkan outbreak suatu penyakit atau wabah penyakit itu menjadi emerging infectious disease. Nah, berdasarkan National Institute of Allergy and Infectious Diseases, mereka mengelompokkan beberapa kategori atau beberapa parameter yang membantu kita untuk menentukan penyakit ini itu adalah termasuk emerging infectious disease. Yang pertama yaitu penyakit yang outbreak dan belum pernah terekam sebelumnya. Jadi dia memang baru. Kemudian penyebabnya juga belum diketahui ini penyebabnya apa. Contohnya kayak COVID-19 ini. Nah, kemudian yang kedua adalah penyakit yang sudah diketahui dan dulu pernah outbreak, tetapi lebih dari 20 tahun dia tidak pernah outbreak, tiba-tiba outbreak lagi. Nah, itu juga dikatakan sebagai emerging infectious disease. Kemudian yang kedua adalah penyakit infeksius yang dia persisten ada, sebelumnya tidak ada, sampai sekarang ada, dan dia terus ada, dan masih belum bisa terkontrol. Karena banyak hal yang belum diketahui, termasuk emerging infectious disease. Nah, contoh dari penyakit emerging infectious disease itu apa sih? Seperti HIV. HIV itu kan dia dari dulu sampai sekarang ada. Tapi kontrol penyakitnya, kemudian pengobatannya masih membutuhkan banyak sekali eksperimen. Kemudian SARS, baik SARS-CoV-1 atau CoV-2, yaitu COVID-19, kemudian Lyme disease, ada E. coli, kemudian hantavirus, dengue fever, West Nile virus, sama Zika virus. Nah, ini adalah timeline dari New Emerging Infectious Disease dari tahun 98. Sebenarnya definisi penyakit baru itu juga ditentukan dari suatu daerah. Kalau misalkan di Indonesia itu, misalnya kita katakan di Amerika itu nggak pernah terjadi penyakit malaria, terus tiba-tiba dia muncul di situ. Itu bisa dikatakan emerging infectious disease, tapi tidak di Indonesia. Malaria bukan penyakit baru. Seperti itu, jadi tergantung daerahnya juga. Nah, penyakit emerging infectious disease ini sebenarnya sudah muncul sudah beberapa tahun yang lalu dan sudah terekam pertama kali di tahun 98. Tapi sebenarnya sih tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Cuman ini mungkin di penelitian ini mereka mencoba mengumpulkan dan penyakit-penyakit yang terekam dengan baik. Jadi di tahun 98 itu ada Nipah virus, itu pertama kali muncul di Malaysia. Kemudian ada West Nile virus di USA, kemudian Rift Valley fever di daerah Timur Tengah, kemudian lanjut ada EPLV2 Scotland, di Scotland di SARS-CoV-2 juga di tahun 2002, kemudian 2003 berkembang, tidak berkembang, jadi muncul lagi di USA, ada monkeypox, kemudian di tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 2018, dan yang terbaru di tahun 2020, kita tahu outbreak dari COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan munculnya penyakit emerging infectious disease dan juga penyakit zoonosis lainnya?
Apa sih yang memicu munculnya wabah? Apa sih yang memicu dia itu tadinya nggak ada, tapi kok sekarang jadi ada? Sebenarnya faktornya itu banyak sekali dan tidak hanya mengarah pada genetik dari patogennya itu, tidak berasal dari penyebabnya aja, bakterinya aja atau virusnya aja, tapi juga berasal dari faktor host case-nya, misalkan hewannya itu sendiri atau manusia itu sendiri. Kemudian juga dipengaruhi dari interaksi keduanya atau dipengaruhi dari perilaku manusia atau perilaku hewan itu sendiri dan juga pengaruh dari lingkungan. Nah, apa saja? Ini sudah dicoba dirangkum, ada adaptasi atau perubahan dari mikroba itu tadi. Kita tahu bahwa bakteri, virus, dan mikroorganisme jenis lain itu dia sangat mudah sekali berubah. Dia mudah sekali beradaptasi. Jadi begini, kalau saya bilang itu uniknya mikroorganisme dia memang sederhana. Mungkin ukuran genomnya, DNA-nya itu hanya sekitar 7 juta base pair dibandingkan manusia yang bisa berjuta-juta, bahkan berpuluh-puluh untuk tanaman. Kemudian dia mudah sekali dibunuh sebenarnya dengan perubahan temperatur yang berbeda, kemudian digodok, itu aja dia udah gampang mati. Tapi karena dia sederhana, membuat dia mudah sekali beradaptasi, membuat dia mudah sekali merubah susunan struktur tubuhnya dia, sehingga dia bisa bertahan di berbagai lingkungan. Dia mudah mati, tapi dia mudah berevolusi. Sementara kita yang manusia ini, kita kompleks sekali, tubuh kita lebih sempurna, kita bisa tumbuh dan hidup lebih lama, tapi kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar kita. Nah, itu sebenarnya harusnya menjadi apa ya, saya bilang harusnya menjadi awareness kita gitu. Kita itu memang makhluk paling pintar, tapi kita paling susah beradaptasi. Kita di sekitar kita dikelilingi oleh banyak sekali mikroorganisme yang gampang sekali dia berubah. Nah, ini kalau misalkan kita terus mempertahankan diri untuk melakukan kehidupan dengan lifestyle yang buruk, suatu saat mereka ini bisa berevolusi seperti bom waktu yang suatu saat dia bisa meledak dan kita belum siap. Kita belum siap beradaptasi dan akhirnya manusia bisa punah. Nah, selanjutnya adalah susceptibilitas atau kerentanan manusia itu terhadap satu infeksi. Antara satu manusia dan manusia yang lain, dia kerentanannya berbeda. Nah, mereka yang punya kerentanan yang lebih buruk, dia mudah sekali terinfeksi oleh penyakit. Nah, dia ini nanti yang akan membawa dia akan nggak kuat, kemudian dia mungkin akan meninggal. Nah, ketika dia menulari orang yang lain yang dia lebih kuat, dia lebih sehat, dia yang bisa berpotensi untuk membawa penyakit tersebut. Ini paling sering banget di-mention pada saat kita membahas tentang COVID-19. Kemudian yang ketiga ada climate and weather. Jadi perubahan iklim, perubahan cuaca ini sangat mempengaruhi. Jadi seperti yang aku bilang tadi, termasuk changing ekosistem, dia akan merubah perubahan satu ekosistem, mungkin seperti kayak defragmentasi hutan. Jadi hutannya banyak menjadi bertani, sehingga terjadi perubahan ekosistem di situ, itu juga bisa mempengaruhi. Perubahan suhu tadi, perubahan iklim tadi bisa mempengaruhi mikroorganisme di dalam di dunia ini, begitu. Jadi beradaptasi, kemudian dia akan berkembang dan menjadi lebih kuat dan mudah menginfeksi. Itu juga bisa. Kemudian perubahan dari manusia, tingkah laku manusia, kemudian demografik mereka, persebaran mereka, pertumbuhan mereka, kemudian perkembangan ekonomi dan penggunaan lahan itu sangat jelas mempengaruhi. Kemudian traveling, teknologi dan industri, kemudian isu public health yang terus berkembang, kemudian ada poverty atau kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial di dalam masyarakat, kemudian perang, kemudian termasuk juga kebijakan politik itu bisa mempengaruhi. Kemudian keinginan suatu
seseorang atau manusia untuk melakukan kekerasan atau perubahan atau kerusakan atau dia ingin merusak. Semua dapat mempengaruhi. Nah, yang berikutnya di satu sisi kalau tadi saya sebutkan lebih banyak tentang penyakit genetika, tentang penyakit yang hepatitis. Di satu sisi dia juga sedang struggling, sedang berupaya juga untuk memerangi yang disebut dengan antimikrobial resisten. Apa sih antimikrobial resisten? Yaitu suatu kondisi dari mikroorganisme, terutama ini biasanya dipegang oleh bakteri dan jamur, yang mereka dapat mengembangkan diri mereka atau sistem imun mereka menjadi kebal terhadap agen antimikrob. Jadi misalkan antibiotik, kemudian pestisida, antifungal, dan lain sebagainya. Jadi tadinya dia mudah sekali dibunuh oleh antibiotik ini, kemudian karena adanya penggunaan antibiotik yang tidak bijak, itu menyebabkan dia si bakteri ini belajar sedikit demi sedikit memahami struktur antibiotik, dan di sini dia makan antibiotiknya, kemudian dia develop imunnya terhadap antibiotik sehingga membuat dia menjadi kebal terhadap antibiotik atau antimikrobial agen lainnya. Nah, bagaimana sih persebaran antibiotik resisten ini? Bagaimana sih AMR ini dapat menyebar dari hewan kemudian ke manusia maupun sebaliknya? Itu bisa kita lihat. Jadi drug ini atau obat ini tadi dia kan bisa digunakan untuk hewan maupun manusia. Bahkan beberapa grup antibiotik ini dia share, jadi ada yang digunakan di manusia, ada juga yang digunakan di hewan. Nah, obat-obatan ini tadi yang digunakan di peternakan, jika penggunaannya tidak bijak, contohnya kita tahu sebenarnya penggunaan antibiotik sebagai dimasukkan ke dalam makan, kemudian diberikan kepada ternak sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan si hewan, sehingga hewan ini nafsu makannya bagus, kemudian status kesehatannya juga baik, sehingga perkembangan itu juga baik. Harapannya seperti itu. Konsentrasi yang rendah ini sebenarnya dapat memicu pertumbuhan dari pemicu tumbuhnya sifat resistensi ternak ini tadi. Nah, kemudian bakteri-bakteri tadi yang sudah tumbuh resisten, beberapa yang kemudian dia tetap tumbuh, kemudian dia keluar bersama kotoran. Jadi ada dua cerita, itu story gitu ya. Yang pertama, antibiotik ini tadi keluar bersama feses. Jadi beberapa bakteri yang dia sudah develop resistensi, kemudian dia keluar bersama feses, kemudian dia mengkontaminasi lingkungan. Ada beberapa tadi yang disebut bakterinya mati. Mungkin ada beberapa yang tahu, jadi bakteri ini bisa memberikan atau menularkan sifat resistensi ini. Tapi kita sebut dengan mobile genetic element, atau bisa kita sebut sebagai bentuk lain dari kromosom, atau bentuk lain dari kromosom bakteri itu tadi. Ukurannya lebih kecil, jadi hanya kayak lingkaran gitu, tapi di situ dia ada gen yang mengandung resistensi terhadap antibiotik. Nah, ini biasa kita sebut dengan plasmid, kemudian kita bisa sebut sebagai horizontal gen transfer, dan lain sebagainya. Ini dia bisa ketika bakteri ini mati, kemudian dia bisa lepas begitu saja di lingkungan, kemudian diserap oleh bakteri lain. Bakteri yang inosen, kemudian dia gen resistensi tadi baru. Nah, feses tadi yang dikeluarkan sama ternak-ternak tadi itu sudah membawa
gen resistensi, kemudian dia sudah membawa bakteri-bakteri yang resisten, kemudian dibawa ke pertanian. Kan kita tahu nih, kebanyakan pertanian di Indonesia itu dia menggunakan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini mereka kebanyakan belum ada pengolahan yang bagus. Jadi mungkin beberapa gen-gen ini tadi yang dari peternakan kemudian terbawa ke pertanian. Kenapa saya bilang mungkin? Karena ini belum ada yang melakukan penelitian, belum banyak yang melakukan penelitian. Nah, ini menjadi topik menarik juga jika kita mau angkat. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya daging ternak tadi atau ternak-ternak tadi yang mengkonsumsi antibiotik dalam jumlah yang rendah, kemudian atau di peternakan tersebut tidak Maaf dokter, suaranya udah mulai agak terputus-putus dokter. Assalamualaikum dokter, udah agak terputus-putus. Ini tadi yang ya. Halo? Halo dokter, agak terputus-putus tadi dokter. Agak terputus-putus di bagian yang ketika antibiotik ini masuk ke dalam makanan akan dikonsumsi, itu tadi udah putus-putus dari situ dokter. Halo? Ya apa dokter ya, sepertinya maaf banget ini lagi hujan soalnya. Oh ya, nggak apa-apa dokter, makasih. Gimana? Halo? Iya dokter, tadi sampai di antibiotik yang masuk ke dalam makanan dokter. Setelah itu tadi agak lost, kotak-kotak agak robot suaranya, jadi nggak begitu. Tadi sebelumnya walaupun hujan ada sekedar suara hujan tapi tetap terdengar jelas tadi. Ini aku izin matiin video ya supaya. Iya, nggak apa-apa dokter. Siapa tahu lebih bisa booster sinyal. Sorry banget. Lanjut lagi ya. Jadi daging-daging hewan tadi ya, bakteri-bakteri resisten tadi kemudian dibawa ke masyarakat. Nah, disitulah antibiotik resisten ini tadi dia menyebar dari peternakan kemudian ke lingkungan. Sama juga beberapa produk-produk pertanian tadi yang dia sudah tercemari antibiotik antimikrobia resisten bakteria atau antimikrobia resisten gen, kemudian dibawa ke manusia juga ke komunitas sehingga menyebabkan persebaran dari antibiotik resisten tadi. Nah, di satu sisi lagi beberapa antibiotik yang diberikan kepada manusia pada pasien ya, ketika pasien ini dia tidak meminum antibiotik itu dengan tertib, karena kan kita tahu ya antibiotik itu kan harus diminum sampai habis dan harus tepat waktu. Kalau misalkan ini dilanggar, itu dapat memicu sifat dari resistensi. Ini paling sering terjadi pada pasien-pasien TBC karena dia harus mengkonsumsi antibiotik dalam waktu yang sangat lama dan dalam jumlah yang banyak. Beberapa dan kebanyakan pasien itu dia nggak bisa menghabiskan, dia karena munculnya efek sampai kayak muntah, kemudian diare dan lain sebagainya. Kebanyakan sih yang saya dengar muntah sih ya, itu mereka membuat mereka tidak mau menghabiskan atau meminum atau melanjutkan pengobatan, sehingga muncullah strain-strain resistensi dari bakteri yang ada, terutama Mycobacterium. Nah, ketika pasien ini dibawa ke rumah sakit, nah ada faktor lain nih, kalau rumah sakitnya dia manajemennya juga tidak begitu baik, sehingga waste atau zat buangan atau buangan medis dari rumah sakit ini tadi tidak dikelola dengan baik, dia kan akan keluar tuh ke lingkungan. Nah, ini yang dapat mempengaruhi, yang dapat
mengontaminasi lingkungan. Dan juga beberapa pasien yang dia kemungkinan dia bisa membawa bakteri resisten tadi, kemudian dia kembali ke lingkungan, dia kembali ke keluarganya, dia juga bisa berpotensi untuk membawa bakteri ini tadi, bakteri resisten tadi. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bagaimana antibiotik di peternakan, cuman ini dia lebih fokus ke broiler atau ke daging, bagaimana dia bisa menyebar ke manusia maupun lingkungan, terutama melalui pupuk kandang, kemudian juga hasil olahannya, dagingnya. Nah, WHO sendiri sudah mengelompokkan beberapa patogen-patogen yang menjadi prioritas pembentukan new antibiotik. Kenapa pembentukan harus fokus sama pembentukan new antibiotik? Karena sejujurnya atau faktanya jumlah peningkatan bakteri yang resisten atau peningkatan strain baru yang resisten terhadap antibiotik itu jauh lebih cepat dibandingkan penemuan antibiotik. Jadi saya pernah ikut webinar, di situ dikatakan bahwa lebih dari 30 tahun itu ada masa sebanyak 30 tahun itu antibiotik belum ditemukan sama sekali. Nah, bisa kita lihat tadi kan kalau dilihat ke belakang dari satu dekade ke dekade berikutnya munculnya strain antibiotik resisten itu cepat banget. Dari 10 tahun ke 10 tahun berikutnya, terutama yang sekitar tahun 90, tadi kan tinggi banget peningkatannya. Nah, sementara di satu sisi, antibiotik itu penemuannya susah, tidak bisa secepat penemuan strain yang lain. Nah, kalau misalkan hal ini terjadi terus-menerus, apa yang akan berefek pada kehidupan kita? Nah, ini sudah ada kalkulasi. Ketika hal ini terus-menerus berkembang dan tidak ada penanganan dengan cepat, maka diprediksi di tahun 2050 akan ada sekitar 10 juta kematian dari pasien disebabkan oleh patogen yang relate dengan AMR yang sudah kebal terhadap antimikrobial tadi. Nah, kita lihat jumlah paling tinggi itu adalah di Asia. Indonesia di mana? Di Asia. Itulah kita. Itu bisa menjadi future kehidupan kita di tahun 2050 ini kalau misalkan antimikrobial resisten ini tidak segera mendapatkan penanganan atau kontrol. Tuh. Nah, seperti aku sudah jelaskan tadi bahwa tren ini tadi baik antimikrobial resisten, kemudian zoonosis, zoonotik, tadi kita lihat emerging infectious disease penyebabnya apa saja, tidak pure disebabkan oleh patogen, disebabkan oleh hewan itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga tingkah laku manusia atau human behavioral tadi, terus kemudian adanya aktivitas ekonomi, ketimpangan sosial dan kemiskinan, itu semua berpengaruh, itu semua saling mempengaruhi, saling terkoneksi. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak bisa hanya berdiri sendiri, kita tidak hanya bisa berjalan sendiri, dokter hewan dengan dokter hewan atau peternakan, mereka yang bekerja di lingkungan hanya bekerja di lingkungan saja, mereka hanya bekerja dengan teman mereka, sih nggak bisa seperti itu, karena ini semua saling berkaitan. Makanya muncullah prinsip One Health. One Health ini adalah pendekatan holistik dan juga interdisciplinary, yaitu dia mengutamakan kolaborasi. Ini sudah beberapa kali disebut juga ya, tentang penerapan konsep One Health. Tapi memang benar, kenapa komunikasi itu penting, kenapa kolaborasi itu penting, karena yang kita tahu penanganan penyakit-penyakit ini tadi atau kita sudah kasus-kasus One Health itu tadi itu tidak karena kita harus membutuhkan teman-teman dari bidang yang lain. Katakanlah saya dokter hewan, saya tahu tentang penyakit hewan, tapi saya tidak tahu penyakit manusia, tapi saya tidak tahu bagaimana manajemen penyakit manusia, saya tidak tahu bagaimana patogen saya atau bakteri ini itu dia berkembang di lingkungan, saya nggak tahu. Nah, makanya saya butuh teman-teman dari biologi, saya butuh teman-teman dari kesehatan lingkungan, saya butuh teman-teman dari kesehatan manusia. Kemudian kita bersama-sama, ayo kita duduk bareng berbicara
bagaimana sih penanganan suatu penyakit, katakanlah rabies tadi yang kemarin sudah sempat menjadi studi kasus kalian ya, kerja bareng-bareng, kemudian berpikir bersama-sama. Nah, sekali lagi kenapa kolaborasi dan komunikasi itu penting, kemudian leadership itu penting, karena ketika kalian berbicara dengan orang di depan kalian, pasti ada kecenderungan pemikiran bahwa aku yang tahu ini, kamu nggak tahu. Nah, itu yang salah. Gitu. Nah, kita harusnya duduk bersama dengan persepsi yang sama, yaitu sama-sama tidak tahu. Di dalam perkembangannya, di dalam prosesnya, bekerja sama dengan orang-orang dari bidang lain, terutama ketika kita melakukan kegiatan One Health ini tidak mudah, karena kita harus menekan ego kita harus mau menerima masukan dari teman-teman dari bidang lain yang menurut kita mungkin itu nggak tepat, tetapi ternyata ketika kita jalani bersama-sama, ternyata saran dari orang lain itu jauh lebih penting. Nah, itu yang menjadi challenging sebenarnya kita ini. Nah, sekali lagi One Health itu sangat luas, tidak hanya di bidang penyakit zoonotik, tetapi juga di bidang comparative medicine atau non-infectious. Bagaimana One Health ini bergerak ketika kita ingin menangani penyakit kanker, kemudian metabolic disorder di human dan animals. Padahal kan secara kita pikir-pikir kan selama ini kan One Health selalu dikaitkan dengan penyakit zoonotik. Nah, kalau misalkan kita bicara soal cancer kan human sendiri, animal sendiri. Kok bisa? Bagaimana kita bisa mengkaitkannya itu? Nanti kita bahas ya, di beberapa sesi berikutnya. Nah, selanjutnya kita melakukan riset di bidang One Health. Sebenarnya ini umum sih ya. Aku rasa teman-teman juga sudah tahu. Jadi pertama kita harus membuat framework atau kerangka untuk riset di bidang One Health. Ini sebenarnya juga bisa kita terapkan untuk riset-riset di bidang yang lain. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat konsep dari proyek riset One Health, mungkin dalam menghadapi suatu penyakit, misalkan rabies tadi, teman-teman pikirkan rabies di bidang kesehatan manusia, apa sih yang berpengaruh, misalkan kemungkinan anjing ini dapat berinteraksi dengan manusia, bagaimana penyakit ini berkembang di manusia, bagaimana sih rabies di manusia, terus kemudian apa ada pengaruhnya tidak dari lifestyle human atau tingkah laku manusia ini, terus kemudian disoroti yang bagian environmental health, apa sih yang bisa kita kulik dari One Health dari rabies ini tadi, itu apakah ada pengaruh dari tanahnya, sedimennya, kondisi geografika, atau tidak. Terus kemudian bagaimana virus ini kira-kira di lapangan atau di lingkungan, ada nggak sih pengaruhnya musim hujan, musim panas terhadap peningkatan kasus, ada atau tidak. Nah, di sisi hewannya pasti juga adalah beberapa aspek-aspek yang perlu disoroti terkait penyakit rabies tadi. Nah, kalau itu tadi kan kita kelompokkan masing-masing berdasarkan bidangnya, berdasarkan sektor human, lingkungan, dan hewan. Kemudian ketika kita kumpulkan menjadi kita kombinasikan menjadi penelitian yang menggunakan pendekatan One Health, kita bisa lihat ini beberapa contoh pertanyaannya, misalkan impact dari anjing itu tadi dan manusia ketika musim hujan atau musim dingin. Jadi itu bisa dikombinasikan. Ini nanti lebih holistik lagi. Jadi One Health ini dengan menggunakan prinsip One Health ini tadi diharapkan penelitian kita itu menjadi 3 dimensi gitu. Kalau misalkan kita selama ini melakukan penelitian di bidang masing-masing, mungkin kita hanya melihat satu sisi saja. Tapi ketika kita menyoroti penyakit ini dari bidang masing-masing, dari sisi lingkungan, kemudian sosial, kemudian manusia dan lain sebagainya, itu gambar dari penyakit itu menjadi 3 dimensi. Jadi kita bisa lihat dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, mudahnya bagaimana sih kita memplanning, merencanakan suatu penelitian itu, yang pertama adalah kita harus tahu tujuan penelitiannya itu apa.
Kemudian kita buat, kemudian yang kedua adalah kita tentukan kolaboratornya siapa yang harus kita ajak untuk kerjasama. Kemudian stakeholder yang bisa kita ajak dalam melakukan penelitian ini. Halo, masih bisa didengar ya suaraku? Masih, Kak. Masih, Kak, masih. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu kolaboratornya siapa dan juga sumber dana, kita mau ajukan pendana ini ke siapa, itu juga penting. Karena dana itu yang akan membiayai penelitian kita. Jangan sampai kita sudah penelitian tapi dananya nggak keluar. Itu sangat-sangat berbahaya. Nah, lanjut, kemudian kita pikirkan desain dari studinya, mau kualitatif atau kuantitatif atau semi kualitatif, semi kuantitatif, itu tergantung teman-teman nanti mau seperti apa, tujuan penelitiannya bagaimana. Kemudian sumber data, setelah kita tentukan studi desainnya, misalkan kita mau melakukan kuesioner, kita mau melakukan pengambilan sampel darah, mau mengambil sampel feses, atau misalkan kita mau mengambil sampel tanah dan lain sebagainya, nah itu kemudian kita pikirkan sumber, kita harus kemana ingin mengambil sampelnya. Kemudian kalau saya ingin mengakses data secondary data, misalkan kalau penyakit anjing rabies berarti penyakit yang sudah timbul dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu kita bisa dapatkan datanya dari mana. Sehingga penelitiannya itu bisa rinci, bisa detail gitu. Kemudian yang terakhir adalah metode analisisnya. Setelah kita dapatkan semua hasil-hasilnya, bagaimana kita mengkaitkan satu parameter dengan parameter yang lain. Bagaimana kita bisa memvisualisasikan, kita bisa deliver dari hasil analisis kita itu sehingga bisa menjadi satu publikasi yang baik, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik untuk tidak hanya kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman yang lain. Ya bisa jadi contoh juga. Nah, mudahnya kita bisa membuat interdisipliner berdasarkan teorinya, berdasarkan konsep, berdasarkan metodologinya, berdasarkan instrumen-instrumen ini, misalkan kalau aku mau melakukan pengambilan sampel berdasarkan geographical area atau kita sudah metode GIS, ini siapa sih yang lebih berpengaruh, siapa sih yang bisa menggunakan, biasanya teman-teman geografi. Nah, data, siapa saja yang bisa mengolah data. Nah, dari tabel yang kiri itu setelah teman-teman rinci apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian kalian centang satu-satu. Oh, misalkan kuesioner itu kan sebenarnya bisa ditanyakan siapapun, gitu, bisa disampaikan siapapun, mau dokter hewan, kemudian dokter manusia, biologi atau bagaimanapun bisa. Oh, ini interdisipliner. Atau pembangunan kuesioner ini tidak bisa dikembangkan satu bidang saja. Ini harus membutuhkan kerjasama semuanya. Berarti dicetak interdisipliner. Misalkan metode lainnya adalah kita perlu melakukan analisis analisis serologik rabies di anjing. Nah, itu kan harus dari centang dokter hewannya. Kemudian saya ingin melihat perkembangan rabies ini sendiri dengan cara uji serologis di manusia. Nah, saatnya harus dicentang human medicine, bukan biologi. Biologi pasti nggak tahu. Kemudian misalkan saya ingin mempelajari virusnya, bagaimana virus ini berkembang, saya ingin ekstrak DNA virusnya, itu sebenarnya bisa dilakukan veterinary medicine, biomedicine, sama biologi. Yang dicentang adalah interdisipliner. Seperti itu. Jadi itu memudahkan teman-teman untuk memplot plot bagian kerja dari masing-masing anggota peneliti kalian. Itu akan sangat mudah sekali. Nah, kemudian ini beberapa kolaborasi yang sudah pernah dilakukan, misalkan di penyakit Zika, infeksi Zika selama di ibu-ibu hamil atau hamil. Nah, faktor dari environment itu apa sih yang disoroti? Oh, ternyata faktornya yaitu nyamuk. Terus kemudian kemungkinan seseorang itu terekspos gigitan nyamuk itu ternyata masuk di environment karena dia dipengaruhi dari bentuk rumahnya atau bentuk
rumah tangganya, mau outdoor atau di lingkungan luar atau di lingkungan dalam. Kemudian hewannya berarti mosquito-nya atau nyamuknya. Kemudian manusianya apa sih yang disoroti? Mungkin disoroti dengan kehamilan yang terencana dan tidak terencana. Mungkin yang dia sudah merencanakan kehamilan, pasti dia akan lebih aware, gitu kan, lebih aware dengan kesehatannya, sehingga jumlah infeksi penyakit Zika pada ibu hamil yang terencana itu dia lebih rendah daripada yang unplanned atau yang tidak terencana. Seperti itu. Nah, seperti beberapa contoh penyakit lainnya juga ada, misalkan seperti Crimean Congo hemorrhagic fever, kemudian Ebola virus, Lassa fever, kemudian MERS, SARS, Nipah virus, dan Rift Valley fever. Masing-masing mereka menyoroti di bidang lingkungan hewan dan manusia. Itu secara garis besar memang bisa diseperet menjadi 3, lingkungan, hewan, dan manusia. Itu akan memudahkan teman-teman untuk breakdown, membuat interdisciplinary matrix tadi. Nah, kemudian bagaimana tentang aplikasi One Health di riset dan project yang lain. Project itu apa aja, nanti kita bahas lagi. Nah, berkaitan dengan gambar ini sebenarnya ada ceritanya sih sedikit ya. Jadi tadi itu aku sedang membuat slide ini, terus bingung enaknya apa ya background-nya. Kemudian nemu gambar ini. Nah, saya rasa One Health sendiri itu sudah ada kok di Indonesia, sudah sangat lama gitu loh. Kita sebut sebagai gotong royong. Bisa kita lihat di gambar ini banyak banget orang-orang, mungkin dia dari desa yang lain, mungkin dia dari rumah yang lain, dia dari lingkungan yang lain, datang bersama-sama mengangkat rumah, kemudian dibawa bersama-sama. Nah, One Health juga sama gitu loh. Dengan kita, teman-teman dari bidang yang lain, dari lingkungan yang lain, ada lingkungan kehutanan, lingkungan kedokteran hewan, lingkungan peternakan, kemudian dari lingkungan manusia, lingkungan sosial, itu datang bersama-sama untuk mengangkat Indonesia menjadi lebih baik status kesehatannya, mengangkat Indonesia menjadi kondisi yang lebih baik. Saya rasa ini akan sangat mudah kita lakukan untuk menerapkan One Health di terutama di Indonesia, karena kita sudah tidak asing dengan prinsip gotong royong ini. Nah, kembali lagi, jadi beberapa contoh yang sempat saya cuplik pekerjaannya. Jadi ini ada dari Kanada, bagaimana mereka mengaplikasikan One Health di dalam surveillance dari salmonella di lingkungan mereka. Jadi data-data yang dikumpulkan ini dari tahun 2005 hingga 2010. Nah, siapa saja yang terlibat di sini? Sebelumnya, kenapa mereka menjelaskan kenapa salmonella ini membutuhkan holistic approach atau One Health approach untuk melakukan surveillance, karena ternyata mereka ketahui bahwa transmisi pathway of transmission atau jalur transmisinya salmonella di Kanada ini sendiri sangat kompleks. Jadi kita lihat dari human, dia dapat tertular dari tanah, bisa melalui air, drinking water, kemudian dia harus lewat satwa liar dulu, kemudian dari satwa liar, kemudian dia lompat ke sungai, dari sungai kemudian dia lompat ke manusia maupun sebaliknya, kemudian pengaruh dari aquaculture, dari peternakan, kemudian dari food animals, kemudian dari pupuk kandang, itu semua berpotensi sekali dalam penyebaran salmonella, sehingga mereka berpikir bahwa tidak bisa kalau dilakukan dalam satu bidang atau hanya mereka yang bergerak di bidang kesehatan manusia. Nah, di sini ada kerjasama dari awalnya kan dari Canadian Integrated Program for Antimicrobial Resistance Surveillance. Kemudian data-data yang ia dapatkan, kemudian dia dibantu juga dari surveillance program yang bergerak hanya di bidang enteric pathogen. Jadi aku rasa ini lebih ke human health. Kemudian ada Health Canada, Environment Canada, dan Agriculture. Kemudian ada kolaborasi dari Agri-Environmental Standard Initiative. Kemudian juga Agriculture Environment System. Jadi pertanian, mungkin di situ di bawah pertanian juga ada membawahi hewan, kemudian pertanian
crops, kemudian lingkungan, dan lain sebagainya, bekerjasama, berbagi data, kemudian melakukan surveillance bersama-sama, sehingga data yang didapatkan itu sangat bagus sekali, gitu loh. Bahwa mereka bisa melihat strain dia bisa mengkarakterisasi strain salmonella apa saja yang ada di Kanada. Kemudian dari situ mereka bisa melihat antimikrobia resisten apa saja sudah berkembang di salmonella. Karena salmonella itu merupakan salah satu superbug bakteria, di mana bakteri ini dia sudah resisten terhadap banyak sekali antibiotik. Nah, dari data-data itu tadi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa menentukan kebijakan berikutnya. Bagaimana penanganan salmonella? Mereka mengatur pemrosesan limbah dari peternakan, pengaturan proses chicken manure atau animal manure di pertanian, kemudian dia melakukan pengolahan di drinking water, kemudian dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa mereka lakukan, terutama kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan dalam prevention dari salmonellosis tadi. Kemudian ini sebenarnya riset dari Prof. Wayan, tapi bagus banget. Jadi di sini mereka melakukan analisis dari prevalence dan risk factor dari toxoplasmosis di Jawa Tengah di Indonesia. Di sini mereka bekerja sama dari rumpun kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga geografi. Mereka melakukan pendekatan GIS atau Geospatial Information System, kalau aku nggak salah mengartikan ya. Jadi mereka melakukan identifikasi toksoplasma di beberapa daerah di Jawa Tengah melalui beberapa sampel. Jadi sampel dari air dengan filtrasi maupun non filtrasi, kemudian dia melihat populasi kucingnya, kemudian dia melihat adanya istilahnya kontak traumit, artinya banyaknya orang yang mengkonsumsi daging mentah dan daging matang. Karena kan kita tahu toksoplasma itu tidak hanya serta-merta ditularkan dari kucing ke manusia, tapi juga bisa dari kambing atau produk-produk daging sapi, sate yang kita makan. Jadi ketika parasit ini kemudian masuk ke dalam non-felidae, non-kucing-kucingan, jadi toksoplasma ini akan bersembunyi di dalam otot, di dalam daging. Nah, ini yang berbahaya ketika kita mengkonsumsi sate atau daging yang dimakan melalui pemanggangan atau tanpa proses lainnya, itu menjadi sangat beresiko masuk ke dalam tubuh manusia ketika kita tidak melakukan pemasakan yang sempurna. Nah, dari resiko ini tadi, resiko air yang difiltrasi dan tidak difiltrasi, jumlah kucing, dan raumit, kemudian dia melihat faktor resikonya yang paling tinggi di mana. Bisa kita lihat secara briefly-nya itu Purworejo ya yang paling tinggi. Kemudian Kebumen. Nah, dari faktor resiko ini kan baru hanya faktor resiko saja berdasarkan beberapa faktor. Nah, tadi GIS tadi itu berfungsi untuk melihat kasus tokso, jadi dia melakukan uji serologis, bisa dilihat di keterangan di bawah itu ya. Itu kan ada yang warnanya kuning, warna merah, sama hijau. Yang merah itu IgG+, IgM+, artinya dia terinfeksi toksoplasma. Yang IG+ dan IgG+, IgM minus itu warnanya kuning, jadi artinya si pasien ini dulu pernah terinfeksi, tapi sekarang sudah enggak. Sementara yang hijau, dua-duanya itu negatif. Nah, bisa kita lihat, ternyata kasus yang paling tinggi itu di daerah Tipar, Ijut, Telomoyo, Pulau dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tadi kan kita hanya bandingkan secara faktor resiko yang bisa kita analisis. Nah, di sini mereka menggabungkan dengan GIS, jadi dengan geographical things ya, aku nggak tahu apa istilahnya itu. Nah, mereka melihat ternyata kasus tertinggi itu justru di daerah dataran rendah. Nah, kenapa di daerah dataran rendah? Karena kita tahu air itu kan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sehingga kita lihat di bagian Serayu itu kan dia dataran tinggi. Banyak kan hijau, karena
agennya, antigennya atau patogen itu tadi dia mungkin hanya mengontaminasi sedikit di daerah dataran tinggi, kemudian dia akan terbawa ke dataran rendah, sehingga kasus yang paling banyak itu ditemukan di dataran rendah. Nah, ini bagus sekali buat contoh di mana kita melibatkan One Health, kita bekerjasama dengan geografi, kemudian orang-orang dari kesehatan manusia dan lingkungan, itu bisa membantu kita untuk melihat gambaran suatu penyakit. Itu menjadi sangat holistik, bagus banget. Kemudian, nah ini climate change and One Health. Tadi kan saya sempat bilang kalau kita juga bisa terapkan One Health di penelitian penyakit-penyakit yang non-infeksius seperti kanker dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di sini itu mereka mengatakan climate change affects a large number of sectors. Jadi ada banyak sekali sektor-sektor yang mempengaruhi climate change, kemudian industrialisasi dan sebagainya yang kita ketahui. Nah, di satu sisi seperti water, sanitation, sama hygiene ini, dia sangat berpengaruh pada isu public health. Artinya ketika seperti kayak limbah peternakan, limbah pertanian, dia juga sedikit banyak memiliki komponen-komponen kimia sintetik yang bisa saja mempengaruhi tumbuhnya kanker, kemudian tumbuhnya penyakit-penyakit non-metabolik lainnya. Sehingga One Health sendiri juga diperlukan ketika kita ingin mempelajari suatu kejadian penyakit non-infeksius. Nah, kemudian di riset ini juga dikatakan bahwa munculnya penyakit zoonotik itu juga memiliki relasi yang kuat terhadap perubahan climate change, seperti perubahan mikroorganisme, adaptasi mikroorganisme yang diakibatkan dari perubahan climate change. Dan juga biasanya kan imunitas kita akan menurun ya ketika terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga membuat kita menjadi lebih rentan terinfeksi penyakit zoonotik. Nah, project lain yang selain research, seperti kita ketahui banyak Indonesia kan punya banyak sekali diversitas dari satwa liar dan kebanyakan dari mereka juga merupakan satwa-satwa yang dilindungi. Nah, beberapa satwa yang dilindungi justru menyebabkan konflik juga di manusia. Sering banyak kita ketahui gajah di daerah Sumatera sering menyebabkan konflik juga di manusia. Selain ini menyebabkan kerugian secara sosial dan ekonomi, tetapi ada juga potensi penularan penyakit zoonotik dari gajah ini tadi ke manusia ketika dia mulai masuk ke lingkungan manusia. Kemudian ada salah satu contoh yang bagus banget. Jadi ini ada riset tentang konflik monyet ekor panjang di Kabupaten Semarang. Nah, dia si Pak Santoso ini dan timnya, dia melakukan riset tentang apa saja sih yang berkaitan dengan konflik monyet ekor panjang. Pertama, mereka tanya keberadaan MEP atau monyet ekor panjang ini terhadap lingkungan bagaimana. Nah, ada beberapa orang, sebagian kecil, 35%, tapi perasaan juga lumayan banyak ya, dia bilang mengganggu. Nah, bentuk gangguannya seperti apa? Katanya kebanyakan memakan sayur-sayuran. Nah, ini kan sudah ada perebutan sumber makanan kan. Nah, ini juga sangat berpotensi. Nah, selain sayuran apa aja yang dimakan, jagung, singkong, dan tanaman-tanaman yang ditanam sama si petani-petani yang di sana, berarti sangat berpengaruh. Kemudian upaya yang menghalau si MEP ini, beberapa ada yang tidak melakukan apa-apa, ada yang diracun, ada yang dimercon. Kemudian kita tahu kan sebenarnya satwa liar ini memiliki peranan yang penting juga di dalam lingkungan. Kalau misalkan kita binasakan, kita racun, nanti lama-lama monyetnya ini habis mati, pasti akan terjadi ketidakseimbangan lingkungan, dan itu pasti akan terjadi suatu masalah ke depannya. Dan masalah apa yang terjadi kita belum tahu, kita belum bisa pastikan saat ini. Nah, kemudian mereka melakukan pertanyaan lagi, potensi apa nih yang bisa dikembangkan gitu. Jadi tempat wisata. Nah, kenapa pusat wisata ini tidak dikembangkan? Ternyata ada beberapa permasalahan lain, utamanya adalah kurang modal, kemudian kurang referensi dan tenaga ahli. Nah, sebenarnya kalau konflik ini bisa termanage dengan baik,
ini tuh bisa memberikan kesejahteraan juga ke manusia. Salah satu contohnya yang paling bagus itu adalah Monkey Forest di Ubud. Mungkin ada beberapa yang pernah melakukan kunjungan ke sana. Jadi Monkey Forest ini dulunya juga mereka memiliki permasalahan dengan monyet ekor panjang. Jadi si monyet ini sering masuk ke lingkungan masyarakat, kemudian mengambil makanan, mengganggu, kemudian melukai dan lain sebagainya. Kemudian mereka bersama-sama dengan organisasi setempat membuat suatu bentuk wisata. Di dalamnya situ juga ada pura, jadi masyarakat itu bisa sembahyang di situ. Di satu sisi mereka, aku lihat kemarin kapan lalu kan saya sempat kunjungan ke sana, jadi sudah ada beberapa ranger di situ, mereka bisa melakukan komunikasi dengan monyetnya ini, artinya komunikasi sebatas untuk menahan supaya monyet itu tidak agresif dengan wisatawan, dan kemudian mereka melakukan beberapa tata tertib yang si wisatawan ini tidak boleh ngasih makan ke monyet, jadi agresivitasnya itu bisa ditekan. Nah, lambat laun Monkey Forest ini menjadi tempat pariwisata yang sangat bagus dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Ya, bisa kita lihat harga masuknya itu kan juga lumayan mahal, itu 80.000, untuk yang anak kecil 60.000. Mereka ini tuh sebulan itu kalau nggak salah aku dengar mereka bisa mendapat pemasukan itu sampai ratusan juta. Nah, kesejahteraan yang didapatkan dari masyarakat adat setempat, kalau misalkan terjadi ada kematian terus kemudian harus di naben, kemudian upacara-upacara lainnya mereka gratis. Jadi masyarakat setempat itu tidak perlu mengeluarkan uang karena dana-dana yang mereka butuhkan itu sudah tercover dari pariwisata di Monkey Forest. Terus kemudian mereka juga bisa melakukan aktivitas religius tetap dilakukan di situ, sehingga kesejahteraan hewannya, manusia itu benar-benar terjaga. Jadi bagus banget. Mungkin ini bisa jadi proyek lainnya buat teman-teman, mungkin tidak bisa langsung serta-merta menjadi sebesar Monkey Forest, tapi aku rasa ada beberapa hal kecil yang bisa menjadi starter buat teman-teman melakukan seperti mengabdi masyarakat atau proyek-proyek lainnya. Ini bagus banget dan bisa dilakukan kerjasama tidak hanya teman-teman dari kedokteran hewan, mungkin bisa dari kehutanan atau bisa jadi dari sosial dan lain sebagainya. Nah, ini aku sebenarnya cari-cari dokumentasi KKN saya ya, waktu dulu masih zaman S1, tapi ternyata nggak ada, jadi aku pamerin aja foto kita selfie. Jadi saat itu kita melakukan ke KKN itu dengan tema One Health. Jadi ini mereka teman-teman dari kesehatan manusia, ada yang dari nurse, kemudian kesehatan kedokteran hewan, ada yang dari TIK, kemudian dari teknik sipil, kemudian bidan dan lain sebagainya itu berkumpul di situ. Ada juga yang dari ekonomi, terus pendidikan itu juga ada. Nah, kita bersama-sama pada saat itu kita membuat beberapa program yang dapat menyentuh di kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Di antaranya kita melakukan sosialisasi penyakit zoonotik, terus kemudian pengolahan kotoran ternak supaya tidak membawa antibiotik agen tadi itu ke pertanian. Kemudian bagaimana kita membuat ini juga seperti istilahnya kader di BPPK tentang kader One Health pada saat itu. Jadi BPPK mengenai prinsip One Health, kemudian bagaimana dia harus menyikapi penyakit zoonotik, terutama pada saat itu kita lebih ke mengajarkan mereka tentang penyakit foodborne disease. Jadi si ibu PKK ini kita latih bagaimana mereka mendeteksi daging yang busuk, daging yang sudah diganti jadi daging ayam yang ternyata sebenarnya itu sudah diganti menjadi daging tikus kayak begitu. Jadi mereka menjadi kader, kemudian bisa menyebarkan ke teman-temannya yang lain. Itu salah satu program KKN saya pada saat itu. Nah, selanjutnya ini sebenarnya sedang kita lakukan juga sih di OHCK UGM, yaitu SIDOXI, Project SIDOXI ini singkatan dari Social Ecological Approach Dog-Borne Disease
in Southeast Asia. Jadi kita melakukan identifikasi penyakit yang ditularkan dari anjing, tidak hanya rabies saja, tapi kita soroti juga menggunakan pendekatan sosial dan sosial ekologi, jadi lingkungan dan sosial. Nah, di sini yang terlibat itu tidak hanya dokter hewan, tetapi juga ada yang dari geografi, karena kita melakukan pemasangan GPS di anjing, kita ingin melihat interaksi anjing satu dengan anjing yang lain. Kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman antropologi. Kenapa? Karena kita ingin melihat anjing ini tuh kan sebenarnya dia memiliki nilai tersendiri di masyarakat. Nah, harapannya nanti di akhirnya kita bisa melihat seperti ini, interaksi anjing. Kita lihat anjing mana yang paling berpengaruh di lingkungan sosial anjing itu sendiri. Kemudian kita bisa melihat nilai sentimental anjing ini terhadap nilai sentimental masyarakat Bali terhadap anjing. Jadi kita bisa menentukan kebijakan bagaimana kita menangani rabies di Bali. Misalkan kalau anjingnya ini, biasanya kan orang-orang tuh kenapa kok anjingnya itu disembunyikan, kenapa anjingnya ini tidak pernah dibolehin divaksin, karena mereka menganggap setelah divaksin anjing-anjingnya akan mati. Nah, itu mereka menganggap anjing ini sudah menjadi keluarga mereka. Kalau anjingnya mati, ya mereka pasti bersedih kan. Makanya supaya anjingnya nggak mati, disembunyikan. Itu perlu kita kupas lebih dalam, bagaimana mereka melihat anjing ini, bagaimana posisi anjing ini di keluarga, di masyarakat. Begitu. Nah, ini sedang berlangsung. Tahun ini tahun kedua, dan tahun depan atau tahun terakhir, ya semoga akan ada good result. Nanti saya share kalau misalnya ada kesempatan. Nah, kemudian where should I start? Terutama kalau saya menjadi mahasiswa nih Kak, apa sih yang bisa kita lakukan? Banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan. Seperti yang aku bilang tadi kan, One Health itu sendiri tuh dia sangat luas sekali. Dia tidak hanya berkecimpung di agennya saja, tapi teman-teman juga bisa menyentuh di bidang promosinya. Promotion tuh bisa dilakukan di sosial media. Di teman-teman bersama tim kalian atau bersama organisasi kalian. Mungkin di sini ada One Health Student Club atau mungkin unit kegiatan mahasiswa yang lain bisa bersama-sama melakukan edukasi ke masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat mungkin kalau trennya di FKH mungkin melakukan suplementasi di peternakan, kemudian menjelaskan bagaimana cara kita menangani penyakit cacingan pada domba, misalnya, atau pengolahan limbah, pengolahan ini yang paling sering itu pengolahan kulit singkong atau gedebok pisang menjadi pakan fermentasi sebagai suportif pembesaran sapi, biasanya seperti itu. Nah, mungkin ke depannya kita bisa kembangkan pengabdian masyarakat yang bersifat One Health. Jadi lebih ditekankan bagaimana supaya hewan itu sejahtera, manusia sejahtera, dan lingkungan sejahtera, bagaimana penerapan good farming practice. Nah, aku rasa ini yang lebih bagus adalah teman-teman dari peternakan. Nah, kita bisa melakukan kerjasama, kolaborasi lagi. Kemudian beberapa research tadi yang seperti aku bilang, kemudian KKN, salah satu contohnya tadi, punya saya tadi, kemudian ada student organization atau kolaborasi, biasanya kan kalau teman-teman yang bergabung di UKM itu kan ada kayak program kerja. Nah, program kerja itu bisa teman-teman kerjasama dengan teman-teman dari fakultas lain atau bahkan dari universitas lain. Nah, pahami kekurangan kalian dan pahami kelebihan kalian. Pahami kekurangan pahami kekurangan teman-teman yang lain dan pahami kelebihan mereka. Nah, nanti dirangkul mereka, diajak kolaborasi, pasti akan membuat satu program yang sangat bagus sekali. Nah, yang terakhir adalah program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, kalau misalkan penelitian nih, kalau cari pendanaan susah, itu kan paling gampang dan yang paling umum kan bisa dilakukan di PKM. Kemudian sosialisasi, pengabdian masyarakat, atau teman-teman bisa melakukan sosialisasi atau promosi One Health sekaligus meningkatkan pemasukan. Nah, mungkin bisa membuat tas One Health atau kaos One Health di media promosi sekaligus
membesarkan pundi-pundi keuangan gitu. Nah, terus sekarang ini yang lagi COVID-19 pasti kan lagi banyak banget yang membutuhkan masker. Nah, teman-teman membuat sejenis, mungkin bisa sebagai kegiatan sosial atau sebagai wirausaha juga gitu. Jadi di satu sisi kalian memperkaya diri, tapi di satu sisi kalian juga melakukan edukasi. Itu akan sangat bagus sekali. Aku rasa mahasiswa-mahasiswa sekarang sangat kreatif dalam menciptakan suatu kegiatan. Jadi mungkin peran kami-kami ini hanya sebagai pemantik saja, memberikan sedikit keywords buat teman-teman sehingga kalian bisa, oh ada ide nih gini. Silahkan, monggo. Itu, nah ini sedikit reference dari beberapa yang saya catat. Thank you very much. Wah, terima kasih banyak Kak Putu, Kakak dokter hewan kita, Kak dokter hewan Putu Rizka, atas pemaparan yang sangat luar biasa, yang sangat menarik. Kawan-kawan, kemarin kan kita kan sempat sharing juga dengan OHCC Udayana. Di sana ada kegiatan tentang rabies, tapi sosialisasi kampanyenya itu dimasukkan ke dalam pentas seni. Dan sekarang kita dapat contoh yang kedua tentang SIDOK SIG Project dari OHCC UGM. Ya, itu juga kita sedikit flashback tentang materi dari Kak Dikmang tentang ABCDGM, Akademik, Bisnis, Community, Government, dan Media. Itu yang menjadi Prof. Agus juga menjadi yang sedang dilaksanakan oleh hampir seluruh stakeholder yang berkaitan dengan One Health. Oke, mungkin dari adik-adik atau dan juga kawan-kawan yang ingin bertanya, Farel, Aldes, Aulia, Angelina, karena ini menjadi sesuatu yang menarik jika kita apalagi tentang rabies, tentang di Aceh, mungkin kita bisa melakukan pendekatan yang berbeda tadi. Kalau ya ada yang ingin bertanya langsung, mungkin Farel dari kakak tentang mungkin frame penelitian itu mungkin bisa diaplikasikan kalau misalnya mungkin nanti di semester akhir kali ya ngerjain skripsi. kalian udah tahu ilmunya duluan gitu kan, jadi ya nggak lebih tahu lebih cepat ketimbang kawan-kawan yang lain. Oh ya Kak, baiklah saya coba pancing pertanyaan dulu Kak ya. Saya menjadi agak bingung sih Kak ketika kita bicara tentang One Health dan berkolaborasi. Siapa sih Kak yang jadi pemimpinnya? Kira-kira kalau dari berbagai jurusan itu. Apa tergantung dari permasalahannya atau bagaimana Kak? Kan kadang kan orang ada egonya gitu ya. Iya, ya. Betul banget sih. Memang setiap orang memang punya egonya masing-masing. Tapi kalau menurut aku berdasarkan pengalaman yang ini sih yang sudah aku lakukan, biasanya leadernya itu mereka yang punya ide. Gitu. Misalkan misalkan aku punya ide tentang pembuatan masker gitu. Aku ini buat masker yang begini. Nah biasanya ketuanya aku. Tapi nanti kita bisa lihat ketika kita ngobrol bersama-sama suatu proyek ini dia cenderung ke arah mana, sasarannya siapa, sasarannya lebih ke manusia. Gitu. Kita mau apa sih promotion gitu, promosi. Nah biasanya siapa yang lebih mumpuni ketika kita kerjasama dengan teman-teman antropologi, mereka biasanya antropologi itu kalau aku artikan itu biasanya lebih ke psikologi komunitas. Jadi mereka yang lebih memahami bagaimana approach ke masyarakat. Nah, mungkin mereka yang bisa menjadi leadernya, walaupun idenya dari saya. Nah, memang ego inilah yang harus ditekan. Dan tidak mudah. Diakui memang tidak mudah. Itu memang menjadi bahan pelajaran bersama-sama. Tidak apa-apa sih kalau operasinya kita belajar bareng-bareng. Jadi intinya siapa yang punya ide dan ya yang punya ide itu ya, yang besar kemungkinan gitu. Biasanya kan gitu, kalau biasanya punya ide itu kan dia udah punya gambaran secara luas gitu kan. Aku pengen penelitian rabies, tapi kan juga biasanya penelitian dan ide itu kan berdasarkan dari background dia membutuhkan mungkin analisis tambahan, misalkan geospasial tadi, atau aku ingin promosi di akhir risetku. Nah itu
Biasanya kan dia membutuhkan kolaborator yang lain, tapi tetap leadernya dia. Biasanya seperti itu. Sudah cukup jelas menurut saya. Jawaban, terima kasih banyak Kak. Yuk yang lain mungkin Farel atau Aldes, Ade, siapa lagi sini bisa. Kalau di OHCC UGM sendiri Kak, selain SIDOK project ini ada apa lagi Kak? Mungkin bisa jadi ini kami di sini kan baru juga. Ya, ada beberapa sih yang kita udah lakukan. Contohnya kita ada metagenomic analysis di kelelawar. Jadi metagenomic analysis ini intinya adalah kita ambil sampel, bisa feses, bisa swab faring atau orofaring atau swab hidung, itu kita ekstrak DNA-nya, kemudian kita analisis bakteri apa saja yang ada di situ atau virus apa saja yang ada di situ berdasarkan sequence DNA-nya. Nah, metagenomic analysis di kelelawar ini kita tentunya kita akan mengkarakterisasi patogen-patogen apa saja yang ada di kelelawar, dan bagusnya metagenomic analysis ini kita bisa identifikasi unidentified pathogen. Jadi patogen yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi, kita bisa identifikasi. Nah, ini kita kerjasama dengan kedokteran hewan, kemudian geografi, terus juga ada teman-teman dari kehutanan juga. Seperti itu. Nah, kemudian ini baru disetujui tahun ini juga sih proposalnya, jadi kita mulai kerja tahun depan. Kita kerjasama juga dengan ekspor dari Jepang, ada dari Hokkaido University sama University of Tokyo. Yang University of Tokyo ini dia sebenarnya di life science background-nya dia, jadi dia lebih ke patogennya. Kemudian selain sidoksi ada juga, aku lupa ini judulnya apa, tapi kita kurang lebih hampir sama dengan apa yang kita lakukan di metagenomic analysis di kelelawar, tapi ini kita lakukan analisis di kelelawar. Nah, di monyetnya itu di monkey forest ini tadi. Jadi dia sudah bagus banget dan struktural banget. Nah, yang kita akan lakukan adalah kita melakukan identifikasi probable patogen yang bisa ditransmisikan dari monyet ekor panjang ini ke wisatawan. Itu. Nah, kali ini kita mencoba membantu si monkey forest ini di bidang kesehatan, manajemen kesehatannya. Kalau misalkan kita identifikasi ternyata tidak ada penyakit atau ada tapi resikonya rendah, kan si monkey forest ini dia bisa lebih pede lagi gitu, lebih confident lagi untuk menyampaikan ke turismenya. Turis-turisnya juga lebih tenang kan main di situ. Gitu. Itu sih kurang lebih. Kalau yang beberapa yang sudah lewat, kita ada beberapa penelitian tentang MDR-TB, multidrug resistant tuberculosis, itu kita kerjasama dengan UNER, dari Fakultas Kedokteran UNER, terus kemudian ada dari Poltekkes Lombok, kalau nggak salah itu mahasiswanya pada saat itu, sekarang dia udah lulus. Ada beberapa sih yang memang fokusnya kita kan penyakit zoonotik, di mana penyakit ini kan tidak hanya bersemayam di hewan, tapi juga di manusia dan di lingkungan. Jadi pasti minimal kita kerjasama dengan teman-teman dari kedokteran hewan dan juga manusia, minimal itu sih. Berkolaborasi ya Kak ya. Oh ya Kak. Ayo kawan-kawan, jangan malu-malu tinggal ditanya. Oh ya Kak, saya nanya lagi deh. Saya juga penasaran juga. Seberapa sulit sih Kak meyakinkan, kan tadi kan Kak bahas tentang AMR kan, tentang masih ada sisa residu kayak growth hormone gitu, mungkin kan kalau di hewan kan Kak. Meyakinkan pebisnis itu agar tidak menggunakan itu gimana sih Kak? Kesulitan dan tantangannya biasanya kan. Nah, sebenarnya ya, itu memang susah. Sebenarnya gini sih, kalau aku pribadi ya menyikapi penggunaan antibiotik sebagai growth promotor ini tuh sebenarnya kasus yang sangat kompleks. Bahkan beberapa kali aku juga ngobrol dengan teman-teman yang dia bergerak di bidang peternakan, di bidang feed aditif, kemudian dia juga
di obat-obatan hewan lah. Memang hingga saat ini masih ada beberapa peternakan yang menggunakan antimikrobial growth promoter. Cuman kalau katanya mereka nih, yang mereka gunakan itu bukan antibiotik yang biasa digunakan sebagai pengobatan. Artinya pun nanti terjadi resistensi, diharapkan dia tidak akan mempengaruhi treatment di manusia maupun hewan, katanya seperti itu. Cuman beberapa kali yang aku lihat juga adanya cross reaction dari beberapa grup antibiotik gitu. Nah, bagaimana mempersuade mereka itu pasti sangat susah sekali. Karena gini loh, ini juga menjadi ini sih mungkin juga bisa jadi bekal buat kita semua memahami hal ini, karena begini, memang paling mudah dalam menangani satu penyakit itu adalah dengan memberikan antibiotik. Kalau misalkan kita secara ekonomi, di perhitungan secara ekonomi memang murah gitu. Kalau kita ganti dengan penggunaan probiotik, penggunaan herbal dan lain sebagainya, dalam hitungannya itu memang jauh lebih mahal. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa produk-produk organik itu lebih mahal dibandingkan non-organik. Di sini ini mungkin bisa jadi ide buat teman-teman juga gitu loh. Jadi kita tidak, gimana aku bilang ya, jangan melulu kita harus persuade peternak atau kita persuade pebisnis jangan gunakan antibiotik. Tunggu dulu, itu bisa menjadi satu bagian kita, tapi tunggu dulu, apakah masyarakat kita siap dengan harga daging-daging yang mahal, dengan kita bilang bahwa ini adalah daging organik, ini bagus untuk pertumbuhan kamu, ini bagus untuk keluarga kamu. Kalau misalkan kita juga bisa menyadarkan masyarakat sebagai konsumen, kalau konsumennya itu sadar, kan otomatis produsen akan mengikuti kan. Nah, itu mungkin bisa menjadi insight juga buat teman-teman untuk lebih promote hidup sehat, hidup bersih dan sehat, konsumsi makan makanan yang sehat, sehingga masyarakat kita mulai membuka pikiran mereka bahwa oke, aku stop produk daging yang menggunakan antibiotik. Aku mau bayar lebih mahal tapi diriku sehat. Tapi tidak hanya diri kita yang sehat, tapi lingkungan pun juga sehat gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah antimikrobial resisten ini sebenarnya bukan hal yang baru, sudah sangat lama. Bahkan bisa kita temukan di lingkungan umumnya. Jadi cuman yang kita soroti adalah jangan sampai resisten antibiotik terhadap antibiotik tertentu yang digunakan di rumah sakit itu ada di lingkungan. Karena kan biasanya kalau di lingkungan kan kita biasa temukan jamur penicillium kan. Penicillium itu kan dia penghasil penisilin. Ya kalau jamur penicillium itu ada, dia tumbuh di dekatnya ada bakteri, ya dia akan mengeluarkan penisilin itu sendiri, dan bakteri yang di sekitarnya dia terkena penisilin dia akan mati. Tapi yang dia bisa bertahan, dia akan develop gitu. Nah, beberapa resistensi gen yang ada di lingkungan itu umumnya dia evaplam. Jadi dia dapat memompa keluar lagi gitu loh antibiotiknya. Itu biasanya umum ada di situ. Kalau kita temukan itu ya nggak apa-apa, memang dia lumrah ada di situ. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita membatasi supaya antigen-antigen yang tidak ada di yang ARG atau antimikrobial resistant gen yang berkaitan dengan penyakit klinik itu tidak ada di lingkungan, karena itu pasti akan berpengaruh kan, akan diambil sama bakteri-bakteri patogen yang ada di lingkungan. Ketika dia menginfeksi kita ya nanti kedepannya pasti akan susah disembuhkan dengan antibiotik tadi. Nah itu yang perlu kita mitigasi seperti itu sih. Jadi kalau ditanya persuade-nya susah, pasti susah karena kita hanya approach satu sisi. Tapi kalau kita approach dari berbagai macam sisi, itu akan sangat mudah. Kalau misalkan ke depannya penggunaan antibiotik sebagai growth promoter itu hilang, apakah tidak memungkinkan ARG itu keluar bersama fesis? Tetap ada. Karena kan hewan-hewan yang sakit tetap diobati. Nah, bagaimana caranya menghilangkan ini? Nah, diperlukan teman-teman yang berinvestasi di penelitian pengolahan limbah peternakan, bagaimana cara menghilangkannya. Karena beberapa penelitian juga membuktikan dalam kurun waktu tertentu antibiotik ini akan hilang, gen ini akan hilang. Nah, bagaimana cara mempercepatnya? Nah, itu kita perlu kolaborasi lagi. Begitu. Jadi untuk kasus ini nggak bisa kita hanya satu sisi di peternakan, tapi di berbagai sisi yang lain. Gitu.
benar-benar membawa wawasan sih Kak. Kita ambil dari yang konsumennya dulu, itu paling yang utama. Habis itu peran kita juga kawan-kawan sebagai mahasiswa, hal yang sederhana, perilaku hidup sehat, lingkungan yang sehat aja itu seperti apa. Betul banget. Dulu waktu aku KKN, ini sedikit share aja sih. Dulu waktu aku KKN itu kita sering banget gembar-gembor perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana cara cuci tangan itu tahun 2000 berapa ya saya? Aduh ketahuan tuanya ini 2014. Nah itu waktu aku KKN kita gembar-gembor seperti itu. Sebenarnya aku pikir juga kenapa sih kita susah-susah berlaku hidup sehat? Yang penting kan patogen kan paling masuk sedikit ya. Nah sekarang buminya COVID-19, semua orang tiap 5 menit sekali pada cuci tangan. Kita tahu kan ternyata memang itu sangat penting gitu. Makanya promosi hidup bersih dan sehat itu sangat-sangat penting dan memang perlu disadarkan masyarakat kita ini gitu. Nah, aku sedikit nambahin ya berkaitan dengan tadi kan aku sempat mention salah satu faktor munculnya emerging infectious disease dan isu-isu yang berkaitan lainnya itu salah satunya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, balik lagi nih dengan kondisi AMR atau upaya kita supaya masyarakat ini lebih sadar dalam mengkonsumsi makanan organik. Nah, kenapa itu perlu disoroti? Ketika suatu saat nanti AMR itu merebak, kemudian terjadi penyakit yang kita tidak tahu ini apa yang akan terjadi di masa depan, yang akan menjadi masyarakat yang paling rentan itu kan adalah mereka yang berada di bawah kemiskinan. Pada akhirnya, mereka yang mampu membeli, mereka yang mampu membayar, mereka akan bertahan dan mereka akan aman. Tetapi mereka yang berada di bawah kemiskinan, mereka hanya bergantung dengan apa yang mereka bisa dapatkan. Mereka akan menjadi sumber penyakit dan lagi-lagi mereka akan disalahkan. Ketika nanti suatu saat kita sudah pada masa kita tidak bisa bergantung pada pemerintah, kita harus bertahan pada kemampuan diri masing-masing. Ketika manusia ini tidak bisa membayar untuk mendapatkan makanan, apa yang terjadi? Mereka akan memaksa, mereka akan melakukan penjarahan. Nah, ini akan menjadi kerusuhan, kita akan chaos di masa depan. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh juga terhadap penanganan penyakit di Indonesia, terutama di negara kita juga sih yang saat ini kita di mana tinggal ya. Itu sangat penting. Jadi aku rasa teman-teman kalau misalkan mau memulai, aku harus mulai dari mana ya? Ada banyak sekali titik starting buat teman-teman memulai. Bisa dari edukasi tadi aku bilang edukasi ke aku susah dong edukasi masyarakat dewasa, ibu-ibu PKK gitu. Apa aku akan didengar? Ya cari mereka yang mau mendengar kalian. Mungkin anak-anak SD, dari mereka sedini mungkin. Ketika mereka dari sedini mungkin tahu pemahaman penyakit kebiasaan hidup sehat dan bersih, kemudian mereka memahami potensi penyakit yang bisa menyerang mereka, setidaknya itu sudah terpatri di dalam memori mereka. Ketika mereka dewasa, mereka akan mengingat itu, sehingga kita akan memudahkan kinerja kita di masa depan dalam mengedukasi masyarakat. Itu sudah sangat bagus sekali yang bisa kita lakukan. Gitu sih kalau menurut aku. Oh, iya ya. Jadi kita memprevent untuk masa depan juga kayak secara tidak langsung. Betul banget. Yuk kawan-kawan, apakah ada yang gitu ya kan? Mungkin masih bingung kali, masih berpikir aku nanti mau melakukan apa ya. Nah, habis ini kan mereka disuruh praktek ya, bikin project ya. Ayo loh. Iya, project. Supaya apa yang telah kita kelas-kelasnya kita ikuti ini ada implementasinya. Ya bagus banget itu, nanti teman-teman bisa mengimplementasikan. Ya Farel mungkin ada yang mau ditanya terkait yang kemarin diskusi rabies kan, mungkin ada yang bingung juga. Mumpung ada kakaknya di sini kan yang sudah melaksanakan sampai si project ini luar biasa juga sih. Saya kepo juga, nanti tengoklah. Ayo main sini, main ke Jogja. Belum ini Bang, belum kepikiran, masih bingung gitu.
apa yang mau ditanyain gitu. Kalau yang dipahami itu kan dari materi yang udah disampaikan kan cukup banyak gitu, permasalahan-permasalahan, terus tindakan yang bisa kita lakukan gitu. Cuman kalau untuk diimplementasikan di otak Farel tuh belum kepikiran gitu, yang seperti apa gitu dengan kendala-kendala yang ada. Kendalanya apa aja memang? Aduh, kan ditanya nih. Kalau kendala yang menurut saya itu agak susah ya Kak, itu salah satunya itu komunikasi yang seperti Kakak bilang tadi kan, bagaimana cara kita melakukan komunikasi, entah itu komunikasi tentang edukasi ataupun tentang hal-hal lainnya kepada masyarakat, karena kan masyarakat ini menurut saya kalau belum ada kasus di tempat itu mereka ya gimana, enggan gitu untuk melakukan apa Ya, yang misalnya yang ingin kita sampaikan gitu. Tapi bahkan udah ada kasus pun mereka masih mikir, kan aku nggak kena gitu, aku belum merasain, jadi ya biasa aja gitu, ngapain juga gitu kan. Itu yang masih sulit gitu Kak. Iya, iya, itu memang yang paling sering terjadi sih. Nggak hanya kamu aja yang mengira itu sebagai halangan, tapi aku pun juga sering banget menghadapi hal-hal itu. Tapi kalau saranku sih mungkin daripada kamu bergerak sendiri dengan teman-temanmu, mungkin bisa kita libatkan kayak pejabat setempat gitu loh, mungkin kepala dinas, kemudian pemerintah setempat. Karena kan kalau pemerintahnya udah bilang, oh ini penting gitu, biasanya masyarakatnya paling tidak dia mau datang, mau mendengarkan, biasanya gitu sih. Karena ya memang susah kita dan memang tidak hanya sekali dua kali mereka pasti akan mau mendengar, itu memang harus kayak berulang-ulang, pelan-pelan, kemudian dari lewat pintu utara nggak bisa, berarti harus lewat pintu selatan nggak bisa, harus timur. Memang itu sendiri mungkin akan menjadi pekerjaan tersendiri buat kamu dan teman-temanmu gitu loh. Buat approach mereka dulu itu mungkin sudah menjadi project sendiri. Nanti setelah mereka terbuka dengan penyampaian kalian, baru akan menjadi project baru lagi. Seperti itu sih. Mungkin bisa dimulai dengan orang-orang yang berpengaruh di situ, kalau aku rasa sih. Saya kayak di Bali kan kayak proyek kita yang Sidoksi kemarin tuh aku rasa memang berjalan dengan bagus banget. Kita melakukan penelitian sampling selama 3 hari itu 53 anjing total yang kita kumpulkan. Itu kita nggak berjalan sendiri, artinya kita dari UGM datang kemudian bawa alat-alat keliling masuk rumah terus minta darah anjing, nggak seperti itu. Kita libatkan ada namanya kepala adat, biasanya sih kalau kepala adat kayak ustadz lah kalau di daerah kita gitu. Jadi dia yang kalau ngomong apa itu pasti didengar. Terus kemudian kita juga libatkan masyarakat setempat. Jadi ketika kita harus melakukan pengambilan sampel, nanti yang ngomong itu adalah pemudanya setempat. Jadi kita diantar sama mereka. Jadi mereka nggak merasa, siapa nih tahu-tahu datang minta darah anjing gitu. Itu. Berarti kita mendekati orang berpengaruh lah yang di sana. Ya tentu, karena kita mungkin mungkin Farel di Unsyah didengar, tapi kalau keluar Unsyah RT sebelah aja mungkin kamu siapa gitu. Bocah belum tamat sekolah ngomong kayak gini. Nggak lulus sekarang mau ngasih edukasi ke saya, mungkin kayak gitu bisa jadi. Padahal kan Farel nggak lulus karena dia cinta sekali dengan kampusnya, dia melakukan riset lebih banyak, bisa jadi seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak atas sharing-sharing yang luar biasa. Saya juga dapat banyak ilmu baru dari pemaparan Kakak, pemahaman dan membuka wawasan kita untuk dapat mengimplementasikan. Mungkin kalau lagi COVID gini, kuesioner mungkin paling kayak yang paling memungkinkan kayak. Iya betul. Kayak ini yang aku bilang yang tadi tuh aku bilang produk organik. Itu teman-teman bisa mulai kayak survei monkey, sebarin aja ke masyarakat luas. Intinya kalian kayak mencari tahu bagaimana sih pemahaman masyarakat terhadap makanan organik gitu. Itu kan sudah bisa menjadi proyek sendiri dan paling mudah dilakukan di situasi seperti ini, nggak harus datang satu persatu gitu. Sebar aja, nanti datanya dianalisis, kan bisa.
Ya. Kak, izin bertanya, Kak. Ya mau nyuri ideku Eh, ya. eh, Enggak, itu Enggak, sebagai ini aja mau kalau mau nanya jadi nih, contoh aja. kalau Mm-mm. untuk kuesioner itu, eh, Mm-mm. penyusunan struktur kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang mau ingin kita tanyakan itu seperti apa, Kak? Mm-mm. Atau ada landasan yang kita pegang untuk menyusun pertanyaannya atau gimana gitu, Kak? Mm-mm. Soalnya kan kalau dari Mm-mm. saya sendiri, saya memang ada niatan untuk membuat suatu proyek menggunakan kuesioner, cuman saya masih belum tahu gimana sih struktur kuesioner yang mau dibuat itu, pertanyaan-pertanyaan yang mau diberikan gitu. Ya, ya. Benar-benar banget itu memang akan menjadi tantangan tersendiri sih buat kita kalau kita mau melakukan penelitian dan menggunakan kuesioner. Terutama kita harus pikirkan supaya kuesioner ini mudah sekali dianalisis. Nah, saranku kalau bisa pertanyaan itu dibuat antara ya dan tidak gitu, berdasarkan faktor-faktor. Misalkan kita mau menganalisis resiko kerentanan masyarakat Aceh terhadap toksoplasma gitu ya, investasi toksoplasmosis. Nah, kan kita harus tahu dulu toksoplasma ini penyebarannya dari mana. Apa sih kata kunci yang penting? Yang penting kucing. Terus kemudian kebiasaan makan daging mentah gitu. Terus kemudian apalagi ya tingkat kebersihan. Nah, misalkan pertanyaannya tinggal gini aja. Satu, apakah kamu punya kucing? Ya dan tidak. Berarti kan asumsi kita ketika orang ini punya penyakit, ketika dia punya kucing, dia punya resiko terhadap penyakit toksoplasma. Terus kemudian yang kedua, berapa kali atau supaya mudah, apakah kamu membersihkan kandang kucing sehari sekali, 2 hari sekali, atau seberapa sering? Nanti 1-5, kalian bikin parameter 1 itu sangat sering, berarti setiap jam dibersihkan. Nanti yang parameter 2 setiap hari dibersihkan. 3 misalkan 3 hari sekali, yang sampai nomor 5 tidak pernah dibersihkan, misalkan seperti itu. Kan kita tahu tokso ini tuh kan masih infektif sampai 3, 4, 5 hari itu kan dia masih infektif. Berarti kan mereka yang tidak pernah membersihkan atau mereka membersihkan 5 hari sekali, dia punya kerentanan tinggi kayak gitu. Jadi judulnya itu toksoplasma, kerentanan masyarakat terkena toksoplasma berdasarkan gaya hidup mereka. Itu kan bisa seperti itu. Terus kemudian bagaimana kamu housing kucingmu di kandang atau tidak di kandang, terus obat cacing atau tidak. Asumsi kita ketika kucing ini dia diberikan obat cacing atau tidak, pemiliknya dia paham akan manajemen kesehatan kucing. Artinya dia aja rutin obat cacing, terus nanti dia dilihat nih parameter yang dia rutin membersihkan kandang, berarti dia teredukasi dengan baik. Berarti dia resikonya lebih rendah lagi. Kayak gitu. Jadi kuesioner itu dibuat sedemikian rupa supaya kamu mudah menganalisis. Jadi di scoring 1, 2, 3, 4, 5 atau iya dan tidak. Itu akan jauh lebih memudahkan. Baik, terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Oke, berhubung dengan waktu yang sudah mendekati jam 4 sore dan di Aceh sudah mau asar, kita masuk ke bagian akhir. Ini kami ada sedikit, ya karena virtual kan Kak, kami mohon diterima sertifikat Kak, sertifikat secara virtual. Ini untuk terima kasih kepada Dr. Hewan Pututri Deviska GMSC. Kak, saya penasaran Kak, mohon maaf kayak G-nya itu apa Kak ya? Galanti suara panjang. Oh, panjang. Deviska Galanti suara, iya. Galanti suara. Aku malu kok namaku panjang. Apa Kak? Oke, ini mohon diterima dari kami Kak, dari OHSC Unsia yang Season Project. Terima kasih. Kak, nanti saya kirim lewat email Kak ya. Oke. Ya, berakhir sudah rangkaian kelas kita hari ini. Jangan lupa nanti ada post test dan juga kita mengevaluasi tentang project implementasi kita. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Saya sekali lagi terima kasih banyak. Saya mewakili Dr. Hewan Awaludin. Saya mewakili Dr. Hewan Teuku Reza Ferasi MSc PhD yang saat ini sedang bertugas di Medan. Mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.